Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wansur alaina rahmataka ya jalali wal ikram. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, umur yang barokah dan insya Allah nikmat kesempatan. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali dalam kajian Qur'ani Jernih pada sore hari ini, pertemuan kita 9. Semoga Allah mudahkan dan Allah istiqomahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada sore hari ini, insya Allah memperoleh syafaat yaumil akhir, dan insya Allah dipertemukan di rodah min yadil jannahnya kala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada sore hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umum kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah sehat selalu sehingga bisa mendampingi kami semua. Assalamualaikum. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan Amin. tempat tafadhol Ustadz. Terima kasih, Bunda Nel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Sahadat sayyidat, assalamualaikum wa radhiyallahu lana jami'a. Bapak yang muliakan, ini hari yang sudah kelima di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita, ibadah siom kita, ibadah siam kita, dan ibadah qiyam kita senantiasa dapat ridha Allah SWT, serta sisa hari yang masih di hadapan kita, semoga Allah sampaikan usia kita sehingga bisa menyempurnakan ibadah Ramadan di tahun ini dan kelak dapatkan ampunan dari Allah SWT untuk segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Di petang hari ini dalam suasana Ramadan, alhamdulillah kita masih bisa sama-sama bersilaturahim dan bersilaturahmi untuk melanjutkan bahasan di Qur'an Journey kita. Ini adalah pertemuannya ke-9. Persis tadi disampaikan oleh Bunda Ana. Untuk selanjutnya, seperti biasa kami menyampaikan apakah di antara Bapak Ibu ada yang sudah selesai untuk menjelaskan atau menguraikan, menebalkan dan menguraikan surah Al-Mumtahanah ayat Ayat 9 9 ya. kali ini. Baik, Silakan. Bapak Ibu yang sudah menebalkan silakan. Pak Herman sudah? Boleh kalau Mana coba. baik, kalau belum kita akan coba. Ada yang sudah? Kayaknya lupa mungkin Ustaz. Oh gitu ya. Oh, iya Tadi ya. ada yang lupa Saya sore. Ustad, sudah Ustad. Oh, Oh Bu Eli sudah sudah. tuh, Bunda Eli, Iya, Masya Allah. Alhamdulillah sudah. Barakallah fiik, Bunda Eli. Ustad. Ayo coba kita lihat Bunda Eli ini hasilnya. Ini yang menebalkannya ini Ustad, yang Oh, yang menebalkan. menebalkan. Oh, yang menebalkan. Baik, Bu. Ini yang ininya uraiannya. Murahnya gimana, Bun? Sudah Bentar. berapa Bunda Sudah mengikuti ada kira-kira ada 35 Jumlahnya berapa, Ustad. Bun? 35. 35. Masya Allah, luar biasa ya, detail benar Iya. ya. Makasih ya Ustad. Makasih Bunda Eli, barakallah fiik. Yang lain, Bapak Ibu, Yang lain silakan. siapa yang sudah? Saya juga sudah, Pak Ustaz. Oh, silakan, ayo Bu Bun. Datin ya. Boleh. Silakan. Yang menebalkannya, Bun. Coba. Iya, iya, ntar dulu. Lupa. Ya, mana sih? Bentar. Eh, eh.
Videonya lupa Pak Ustadz nih gimana Oh, nyarinya. Oh, videonya. jumlahnya Oh, aja mudah dulu. dah, mudah dah. Oh, Udah, videonya ada yang bulat-bulat tuh, Bun. Iya. iya, udah, Ustadz, Pak Ustadz. Udah, Oh, ini dia nih udah. itu menebalkannya sudah, Alhamdulillah. Bagaimana dengan uraiannya, Bun? Ureannya sudah, tapi banyak yang kosong. Kosong. Ada berapa kolom yang kalau lengkap, Bun? Yang lengkap 36. 36. Masya Allah. Hmm, Ini Banyak ya. ya. Masya iya. Allah. 36 ini ya. Tadi Bunda Eli 35 ya. 35, 36, Ustaz. Nah, baik, selanjutnya siapa lagi, Bapak Ibu? Ada yang Makasih mau ya Pak Ustadz. menampilkan? Selain selain tadi Bunda. Pak Herman ya? Tadi ada suara. Sudah, Ustaz. Oh, Oh, Bu sudah Gloria. juga Bunda Khairia, Bunda Khairia. Ayo, Bun. Coba kita Ya, lihat. belum semua masih kosong, cuman itunya udah 35. Apa? Oh, berarti sama uraiannya. Coba Ada iya ini halaman uraiannya ya, halaman uraiannya ya. Masya Allah. Padahal ayatnya pendek kelihatannya tapi banyak ya. Tapi emang banyak, Ustaz. Baik, baik. Makasih, Bun. Barakallahu fiik. Selanjutnya, adakah masih sebelum kita urai? Baca dulu, Kalau, Ustaz ya. kalau begitu Ah, silakan membacakan atau kita silakan terdahulu, ya, Bun. baca Siapa? dengan Mbak Kuryah, silakan, Mbak. Ayatnya dibaca, Bun ya. Monggo. Ayat 9 ya. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yanhakumullahu anil ladzina qatalukum fid dini wa ahrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallahum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Sadaqallahul azim. Artinya, Sesungguhnya Allah hanya melarangmu berteman akrab dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mm-mm. mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim. Mm-mm. Baik, makasih. Akhir ya. Rahimanallahu bitilawati Quran istima'i. Semoga beliau yang membacanya dan kita semua yang mendengarkannya oleh rahmat Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal. Ayat ke-9 surah Al-Mumtahanah ini masih kelanjutan daripada ayat-ayat sebelumnya yang berbicara bagaimana interaksi kita dengan orang-orang yang non-muslim. Maka orang-orang non-muslim dibagi dua. Ada orang-orang non-muslim yang memang hidup entah berdampingan wilayahnya dengan kita, tetapi mereka merongrong kita, berusaha mengusir dari tempat kita, kemudian eh, menyebarkan kebencian serta berusaha untuk mengusir kita dari tempat kita, dari kampung kita. Itu maka kepada mereka kita boleh kepada mereka kita menjaga jarak dengan mereka. Kita dilarang untuk menjadikan mereka sebagai pelindung dan pemimpin kita, sebagai teman akrab kita. Demikian pula orang-orang yang secara umum tidak memusuhi kita secara langsung, tetapi mereka menolong, mereka membantu musuh kita untuk mengusir kita. Jadi orang-orang yang membantu musuh-musuh kita untuk melawan kita. Maka orang-orang seperti ini itu layak untuk disikapi jika mereka memang melakukan
penyerangan, maka boleh kita balas mereka. Begitu juga orang-orang kafir yang memang mereka itu berusaha untuk mengusir kita, maka kita perangi mereka. Tetapi jika mereka tidak mengusir kita, tidak berupaya untuk mengeluarkan dan memerangi kita, maka terhadap mereka firman Allah yang ayat ke-9 ini tidak ada larangan itu untuk bergaul bersama mereka, ya, mengambil sebagai teman kita, tidak ada masalah mereka. Gitu. Lalu Allah tentukan siapa orang mukmin yang menjadikan mereka sebagai teman setia, sebagai pemimpin, sebagai pelindung, padahal mereka jelas-jelas berusaha untuk mengusir orang-orang Islam dari kampungnya, maka itulah orang yang zalim. Dalam konteks kekinian, maka jelas, ya, Zionis Israel yang mengusir, yang membunuhi, gitu ya, yang menduduki, membunuhi orang-orang Palestina, maka jelas saya kira ini contoh daripada aplikasi ayat ini. Maka kita sebagai Muslim dilarang untuk berkawan dekat dengan mereka, termasuk juga kita disuruh untuk menjaga jarak dengan orang-orang yang menolong, dengan negara-negara yang menolong daripada Israel laknatullah atau Zionis laknat itu. Itulah gerakan, dahulu ada gerakan embargo, ada gerakan lalu mengisolir, gitu ya, produk-produk daripada Israel itu, maka itu bagian daripada langkah kecil yang bisa kita lakukan. Sekiranya kita tidak mengalami kesulitan untuk melakukan itu dalam kehidupan, ya, keseharian kita, maka menurut saya itu tetap bisa kita lakukan selama Zionis Israel itu masih mengusir saudara-saudara kita kaum muslimin Palestina dari tempat tinggalnya. Tapi jika mereka menghentikan itu, mereka mau hidup damai, berdampingan dan berdamai, maka tidak ada larangan bagi kita untuk menjalin pertemanan, ya, dengan mereka. Saya kira itu antara pesan ayat dalam surah Al-Mumtahanah ayat 9 ini dengan realitas kehidupan kekinian yang sedang kita saksikan di dunia. Demikian Bapak Ibu muliakan dari sisi saya kira tafsir atau kesan ayat yang tadi dibacakan oleh Bunda Khuriyah tadi. Selanjutnya kita akan coba urai kata-kata yang saya temukan itu di sini dari surah Al-Mumtahanah ayat 9 ini, jumlahnya kalau diurai kata-katanya Bapak Ibu muliakan, jumlahnya ternyata memang 36 nih kalau saya, ya. Nah, nanti kita lihat apakah ada yang kurang, ada yang lebih dari kata-kata yang kita urai, kita coba tambah atau kurangi nanti. Inama itu artinya adalah hanyalah. Hanyalah. Ini huruf namanya. Ini disebutnya adalah huruf qasar Bapak Ibu. Huruf qasar. Qasar, ya. Jadi bukan huruf taukid, bukan huruf nasab, tapi namanya huruf qasar. Atau nama lainnya nyebutnya huruf hasr. Boleh juga hasr, al-hasr gitu ya. Maka karena hasr, maka yang muncul terjemahannya hanyalah itu. Gitu ya. Yanha itu melarang. Melarang, mencegah, cegah. Apa ini? Ini fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Betul. Yanhakum kalian. Kalian. Jenisnya domir, isim. Domir mutasil. Iya, betul. Baik.
Dhamir Mutasil. Mutasil. muttasil. Allah. Isim. Allah. Ini isim. Lafaz jalalah. Lafad jalalah. Betul. Lafad jalalah. An. An terhadap. Nah, ini ya bisa dari, ya, bisa tentang, bisa terhadap. Nah, tergantung ini ya, tergantung ada Ya. letak. Ya, ini apa ini jenisnya? Huruf. Huruf. Huruf apa ini? Huruf jar. Huruf jar. Betul. Huruf jar. Sebentar kita ini nunggu. Nah, ini ya. Alladzina apa alladzina? Orang-orang yang Orang-orang yang gitu ya. Ini yang tepat ada yangnya. ada yang Yang, iya, orang-orang yang. Nah, gitu tuh. Isim apa huruf? Isim. isim. Isim apa namanya? Mausul. Mausul. Qatalu memerangi. Fi'il. Ini fiil. Fiil apa nih, Bapak Ibu? Fiil benar, fiil maldi. Fiil maldi, betul. bener kan sudah. Gimana, Bun? Saya mandi juga, lupa ngomong. Iya. Kadang-kadang ada yang kelirunya orang mengatakan ini fil amr. Kalau fil amr itu bunyinya bukan qatalu tapi qatilu. Oh, kotilu. Iya, beda di huruf kasrohnya saja. Qatalu sama qatilu. Itu amar ya. Iya, amr kalau qatilu itu Pak amr. Wawunya kalian ya. Mereka, bukan kalian. Mereka. Ini isim ya? Isim dong. Mirmut. Qatalukum. Kalian. Kalian. Ini isim ya? Isim apa Isim. ini? Domir. Domir. Ya. Domir muttasil boleh. Ya. Fiddini, fiddini, fi. Di dalam. Ya. Ya. Pada. Ada. Huruf apa ini? Huruf jar. Jar. Harfu jar. Betul. Fiddin, ad-din. Agama ya? Agama. Urusan agama. Urusan agama. Isim masdar. Iya. Kok amaga sih ini gimana ceritanya nih? Ya. Terus ini isim? Masdar. Betul. Isim masdar. Wa akhrajukum dan Dengan huruf atof. huruf atau akhraju mengusir. Mengusir. Fi'il. Fil apa nih? Fi'il amar. Maldi. Oh, madi. Maldi. Mandi juga, Pak Ustaz. Saya kok Wawunya amar. mereka. Ini isim. Ini domir. Muttasil. Kum. Kalian. Oh iya. Wow. Ini kalian, mereka, kalian ya ini ya. Kalian. Isim domir muttasil. Min diarikum min. Min. Dari. Huruf. Huruf apa ini? Diar. Diar. Kamu Bisa halaman. artinya rumah, bisa artinya kampung, bisa artinya negeri,
Gitu tuh. Bisa, Bun. Isim. Isim Masdar. apa nih? Bun? Masdar. Ini jamak. Oh, jamak Ustaz ya? Ya, maksud tapi jamak. Jamak taksir. Jamak taksir. Kum. Kayak tadi ya. Iya. Kalian. Domir. Taksir. Wazoharu dan huruf Atof. Oh, huruf atop ya. Aduh, huruf Iya. atop. Zoharu Zoharu membantu. membantu. Bisa Fi'il. juga dia menampakkan. Oh, Hmm. menampakkan. Tapi di sini membantu, menolong boleh. Fiil. Fi'il. Fiil apa ini? tadi. Maldi. Fiil maldi. Wawunya sama mereka. Oke. Ala. Oh ya. Untuk. Atas Sebenarnya untuk. artinya atas ya. Atas. Ya. Iya. Atas boleh. Untuk juga dalam hal ini boleh. Ini huruf. Huruf. Huruf apa ini? Huruf jar bukan Ustaz? Jar. Betul. Ikhraj. Apa ikhraj? Pengusiran. Ikhraj mengusir. Ikhraj artinya mengusir. Itu lagi. Iya. Terus apa ini? Ini isim. Iya. Isim apa ini Bapak Ibu? Isim. Masdar. Masdar. Isim. Kalau ikhraj itu masdar, fi'il madinya apa? Roja. Benar yang tepat akhroja. Gitu ya. Akhroja, bukan khoroja tapi Akhraj. akhroja. Tuh. Bu, tadi sudah tuh. Kalian. Dari domir taksir. Antawallauhum. Iya, Iya. ini bukan in tapi an. An. Huruf. Huruf betul. Huruf. Nasab. Betul. Betul. Kok di sini? Iya. Agar. Artinya tuh sebenarnya tidak ada artinya juga kadang-kadang nggak diterjemahkan. Istisna. Atau untuk. Untuk. Ya, ini huruf. Huruf. Huruf nasab. Oh. Tapi selain huruf nasab, dia juga huruf masdar namanya. Huruf masdari. Oh, huruf Huruf masdari. masdariyah. Masdariyah. Oh iya. Iya, masdariyah. Tapi tetap dia nasab juga menasobkan, tapi fungsinya ya huruf nasbin wa masdariyin gitu ya. Menasabkan tapi dia juga Iya, ada. menasobkan sekaligus membuat fiil yang datang setelahnya menjadi masdar. Tawallau. Ya, menjadikan teman. Ya, Menjadikan. ya. Atau menjadikan teman. Atau menjadikan pemimpin. Pemimpin. Ini apa fiil atau isim? Fi'il. Fiil. Fiilnya fiil apa ini? Nanti. Maldi. Betul, maldi. Ya. Ya. Awal. Awallau. Awal. Iya. Kalau apa namanya tuwalu, bukan tuwalu ya. Apa nih? Kalau tuwalu fiilnya berbeda ya. Tawallau ini fiil maldi. Wawunya mereka. Mereka domir lagi. Iya. Ini isim Tim domir. dhamir Mutasim.
Hum sama mereka. Betul nggak? Iya, sama juga Ustaz. Ya, Isim juga kan? isim juga. Ini domir. Domir. Mutasil juga. Hmm. Kalau gitu bedanya apa? Kalau yang wawu ini domir mutasil rofa namanya. Oh, dengan Kalau mutasil. ini domir mutasil nasab. Oh, domir mutasil ya. Maksudnya apa itu domir mutasil rofa, domir mutasil nasab? Kalau domir mutasil rofa yang berkeadaan rofa itu berarti fa'il. Hmm. Berarti wawu ini posisinya sebagai Fa'il. fa'il. Sedangkan domir mutasil nasab dia nyambung juga, tapi posisinya nasab. Berarti kalau nasab berarti menjadi maf'ulun Maf'ul bih. Gitu tuh. Ya Gitu. Allah ya. Itu ya Jadi pada Ustaz. sama-sama mereka sama-sama domir, sama-sama isim kan gitu ya. Bisa berbeda makna ya. Benar. Sehingga dengan penguraian seperti ini, Bapak Ibu, kita bisa membedakan. Oh, kenapa ini apa namanya eh, subjeknya yang mana, objeknya yang mana kan gitu ya. Kan sama-sama mereka, kenapa nggak pakai wawu dua-duanya atau nggak pakai hum dua-duanya? Karena hum itu hanya dipakai untuk posisi sebagai apa? Sebagai objek. Sama-sama merekanya. Kalau mereka sebagai subjek, jangan pakai hum, pakainya wawu. Ya, gitu. Ini sebagai objek Ustaz ya. Iya. Kalau Ya. hum sebagai objek. Wa may yatawallahum dan Ya. ini huruf Ataf. ataf. Man, barang siapa? Apa? Huruf ya Ustaz. Bukan. Ini isim, Bun. Oh, Isim. 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 Namanya isim syarat. Bukan isim mausul ya, Pak Ustaz? Bukan isim mausul di sini. Syarat. Barang siapa? Karena barang siapa Iya. menunjukkan Barang orang. siapa? Apa artinya barang siapa? Kalau siapa itu mausul ya. Maksud. Kalau barang siapa menjadi syarat ini untuk syarat Siapa istifham sebagai saya. gitu. Iya, barang siapa? Syarat. Iya, syarat kan Bun? Iya. Ya tawalla Ya tahu. menjadikan pemimpin Dan atau teman, teman pemimpin. ilna Apa nih fiil atau isim? PL. Fiil apa nih? Mudhari. gayanya. Hum. Nah, kayak tadi itu ya. Hum mereka Ya. isim Domir. terus domir Mutasil. mutasil nasab. 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 Gitu tuh. Sebagai maf'ul bih ya. Benar jadi maf'ul bih. Baik. Faulaika humuz zalimun. Maka Itulah huruf. Huruf. ini hurufnya Huruf. huruf jawab syarat. Huruf jawab. Namanya huruf jawab. Tadi syaratnya depan tadi. Iya yang satu ke depan tadi. Baik itu ya. Jadi fa-nya tuh fa jawab. Pak jawab. Jawab. Ulaika Mereka. mereka ya. Nah, mereka yang ini Isim ya Ustaz. isim namanya isim Isyarat. isyarat. Oh, isyarat. Mereka itulah, Mereka itu mereka itulah gitu. Hmm. Jadi di sini Isyarat. ya isyarat tuh. Ismul Isyarat. isyarah namanya. Ismul isyarah. Iya. Hum mereka juga Isim domir.
Betul. Isim, dom, Domir, dhamir mutasil. muttasil. Gitu tuh. Oh, salah. Ini mohon maaf, munfasil. Munfasil rofa. Kalau hum munfasil rofa, berarti dia mubtada. Oh, mubtada ya. Domir Kalau hum juga domir mutasil nasob, berarti dia maf'ul bih. Coba Bapak Ibu kita perhatikan nomor 32 sama 35. Iya, iya. Sama-sama ya? Nomor 32, 35. Hum, sama-sama humnya kan? Ya, Sama-sama merekanya? Sama-sama isimnya? Betul? sama-sama. Iya, Fungsinya beda. Fungsinya beda. betul. Nah, kalau yang ini domir mutasil nasab, yang di ini. Kapan domir mutasil nasab? Kalau hum berada setelah fiil. Setelah fi'il. Hmm. Domir mutasil, Kalau nasab, berada di belakang setelah fiil, maka selalu dia domir mutasil nasab. Tapi kalau di depan, Domir munfasil rofa. maka dia domir mutasil rofa, munfasil rofa. domir munfasil. Munfasil, Munfasil. Apa arti munfasil? terpisah ya. Terpisah, betul. Itu domir munfasil rofa. Az-zalimun, az-zalimun, orang-orang yang Zalim. zalim. Ini isim, ini Isim. jamak Muzakkar salim, bukan? muzakkar salim. Sahih. Tuh gitu. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Itu tadi Ustadz yang hum tadi yang sebagai mubtada tadi yang mana Ustadz? Hum yang nomor 35. Karena mubtada kan rofa. Iya. Rafa. Kalau nasab kan maf'ul. Apa sih? Jadi di sini kasih tanda nih. Mubtada. Oh, ini maf'ul bih. Lebih. Tuh gitu. Jadi ini sama-sama humnya, Ya. sama-sama merekanya, sama-sama isimnya, sama-sama domir, tapi bedanya yang di atas domir muttasil, yang di bawah domir munfasil. Munfasil. Bagaimana mengenali kalau itu domir munfasil mutasil? Kalau dari sisi tulisannya humnya sama. Lihat posisinya. Kalau posisinya berada di belakang fiil, setelah fiil terus ada hum, itu mesti domir munfasil nasab. Nasab ya. Kalau tidak didahului oleh fiil, maka dia domir munfasil rofa. Rafa. Lebih. Sebagai mubtada ya Ustaz ya. Sebagai mubtada. Nah, Rafa ya. Rofa. Mubtada kan rofa ya Bun ya? Iya. Iya ya. Mubtada Rafa. Ustadz kirain inama itu ina dan ma sesungguhnya ina Iya, iya. sesungguhnya sayang. Jadi kata Ibu gimana maksudnya tadi? Enggak yang ayat dari ayat yang pertama itu Ustadz. Iya. Yang kan inama yanhakumullah. Saya kira Betul. itu inama itu pecahan dari ina dan ma. Dan ma gitu ya. Iya. Sebenarnya punya analisa Bunda Nunung, iya benar sebenarnya sih. Gitu. Inna plus ma, cuma maknya itu bukan ma isi mausul. Bukan isi mausul, bukan isim syarat, bukan ma'an nafiyah, bukan. Kan gitu ya. Maknya itu ma al-makfufah gitu ya. Bukan wawatnya gitu ya. Maknya itu namanya ma al-atilah. Apa maksudnya itu? Gitu ya. Maksudnya ma itu yang setelah inna itu fungsinya membatalkan fungsi inna. Coba tuh. Kayak gitu tuh kalimatnya. Fungsinya membatalkan fungsi inna. Inna itu fungsinya apa?
Makanya bukan sesungguhnya ya apa? Nah, makanya bukan sesungguhnya itu. Saja. Inna itu kan menasobkan ya, Iya, Iya. huruf nasab kan? iya. Nah, adanya mak setelah inna ini yang diganti, makanya untuk membedakan antara inna yang maknya yang mausul sama ma yang bukan mausul, dia digandeng. Oh. Ma, apa mak yang digandeng sama inna, maka dia bukan isim mausul, bukan isim syarat, Oke. ya, bukan huruf nafi. Dia fungsinya membatalkan fungsi Batalkan inna. inna. Maka inna hilang arti sesungguhnya. Hmm. Maka Jadi inna sama mak yang direndeng, yang digandeng, yang disatuin ini artinya hanyalah. hanyalah, bukan sesungguhnya ya, hanyalah. Iya, bukan sesungguhnya. Gitu Yang tuh Bu Nunung tuh ya. Bu Nunung bener tadi cuma dalam penulisan jadi nggak dipisah, Bun. Hmm. Ya di mushaf saya itu inama artinya sesungguhnya. Nah, kalau dia menerjemahkan sesungguhnya tidak boleh menghilangkan hanyalahnya. Hanyalahnya ada nggak, Bun? Tidak ada. Nah, itu kalau dalam terjemahan ini kurang pas itu. Karena dia bukan huruf nasab, bukan huruf taukid. Hmm. Inanya namanya adatul qasar. Makanya tadi disebut qasar ya di atas ya. Iya tadi dokter. Iya, qasar ya. Itu. kosong. Nah, qasar itu artinya apa? Menghanyakan hanya. Nah, gitu. Mm-mm. Gitu Bun ya. Oh, iya. Tuh, jadi itu mohon maaf, itu Quran yang perkata Bun ya. Iya, Iya, perkata. Iya, kalau menurut saya sih kurang, kalau saya bilang itu kurang pas. Karena di situ terus maknya diterjemahkan nggak? Enggak. Enggak. Kan gitu ya. Gitu. Enggak Heeh. dipecah. Jadi bahasanya inna itu namanya mulghot dalam kaidah bahasa Arab. Mulghot itu apa? Dibatalkan. Dibatalkan apa? Dibatalkan dua. Fungsi dan makna. Maknanya sesungguhnya hilang, terus fungsi penasabannya hilang. Yang muncul apa? Yang muncul kosor, Kosong. penghanyaan. Hanya Ya, hanya itu saja. Gitu ya. Ah, gitu. Innama hanya Ya. Coba kalau sesungguhnya Bapak Ibu, perhatikan. Sesungguhnya innama yanhakumullah, sesungguhnya yang Allah larang. Gitu kan ya. Tapi sebenarnya kalau sesungguhnya jadinya maknanya kurang greget begitu. Jadi kalau innama ditolak semuanya, nah hanya saja. dikhususkan. Nah, dikhususkan. Maka namanya innama itu apa satu sisi namanya kosor dikhususkan. Penghanya itu khusus. Ini saja nih yang nggak boleh nih. Gitu. Yang dilarang Allah itu hanya ini aja. Yang lain-lain boleh. Orang-orang kafir itu boleh kau temani, boleh kau apa namanya dekatin, tapi yang ini nih nggak boleh. Nah, gitu. Siapa? Hanya orang-orang yang mengusir, yang memerangimu, yang menolong untuk mengusirmu saja yang dilarang. Gitu kira-kira. Gitu Bun ya. Baik. Iya. Jadi ciri bedanya apa? Maknya disambung dengan Ina. Inna. inna. Gitu ya. Tapi Ustaz kalau mau tanya, besok maknya itu dipisah, maka inanya tetap berfungsi sebagai taukid, maknya sebagai isim mausul. mau tanya Ustaz, Iya Bun, silakan. Silakan, Bun. adin kan kalau masdar itu kan berasal dari fiil Ustaz ya. Betul, Kata benda ya, kata kerja yang dibendakan. betul. Kemudian yang saya ingin tanyakan, jadi kata kerja yang sebenarnya apa asalnya apa Ustaz? Fiilnya. Baik. Maka kata kerja yang sebenarnya dari kata din itu dana. Oh, dan. Ya. Dana yadinu. Oh, dana ya dulu. Dal alif nun. Dana yadinu. Oh. Tetapi kata din itu tidak diambil dari dana, tetapi diambil dari tadayana. Tadayana, Iya, tadayana. tadayana. Sama dana, cuma sudah mendapatkan tambahan ya. Tambahannya apa itu? Tak. Pak Herman, tambahannya berapa huruf? Tadayana 2. Apa sama apa?
A sama apa tadi? Ya, Eh, mungkin lebih tepat bukan ya, Bun? Apa? bukan. Alif. Bukan. Alif. Tadayyana. Dayyana. Bukan iya ya. Hamzah. Iya, nanti karena tidak sebenarnya dia iya double gitu ya. Tapi nyebutnya juga iya. Dalam ilmu sorof menyebutnya tak sama tad'if. Oh, Apa tad'if Bapak Ibu? Tanwin. 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 Bukan. Bukan. Apa tuh tad'if? Masih ingat Ibu? Double hurufnya. Nah, tad'if itu kalau dalam ilmu tajwid tasdid. Iya, double hurufnya. Tasdid. Maksudnya tasdid. Nah, iya maksudnya itu tadi kan gitu maksudnya itu ya. Nah, tasdid itu menunjukkan double. Yang double apanya, huruf apanya? Iya-nya kan? Iyanya. Nah, Ya. tadi yang Bunda Tin sampaikan tak sama iya. Nah, kita nyebutnya bukan tak sama iya tapi tak sama tad'if. Tad'if itu artinya double. Gitu, Bun, ya. double. Iya. Karena kalau tak sama tad'if, tak sama tasdid itu polanya. Kalau kita nyebutnya tak sama ya, tidak selalu ya tambahannya. Nanti kalau tadabbaro kan bukan ya, berarti tak sama ba, kan nggak begitu. Jadi tapi tasdid atau tad'if dalam ilmu tasawuf. Jadi selalu begitu tak sama tad'if, ada tad'ifnya. Nah, tad'if itu double. Doublenya apa? Tergantung hurufnya. Kalau dia ya ya ya, kalau dia ba ya ba, kalau dia nun ya nun. Gitu, Bun. Nah, bedanya apa kalau gitu tadayana dengan dana? Dana yadinu itu artinya berhutang. Oh. Berhutang. Apa artinya? Berhutang. Hutang. Jadi Berhutang. Kan gitu ya. Nah, kalau tadayana itu beragama. 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 Mm-mm. Tadayana. Oh, iya-nya tasdid Ustaz ya. Iya, yang pasti tadi, Bun. Tadayana tadi. Beragama. Beragama. Gitu ya. Iya. Nah, antara dana berhutang dan tadayana beragama, ini kan sering diulas-ulas ya, sering diulang-ulang nih dalam kajian kita nih. Itu memiliki kesamaan, memiliki hubungan makna yang dekat antara beragama dan berhutang. Apa titik temunya? Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau seseorang berhutang, wajib melunasi nggak? Iya. Wajib melunasi. Itu tuh. Maka dengan makna itu, kira-kira filosofinya begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hutang kepada kita berupa kehidupan, nikmat, semua yang kita miliki. Dikasih Allah nggak? Dikasih. Dikasih Allah. Itu sebenarnya nggak cuma-cuma. Cuma Allah tidak meminta kepada kita kecuali satu cara membalasnya, menjawabnya. Apa? Engkau cuma perlu taat aja sama saya. Seperti kalau orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, kita nih kepada anak kita kasih uang jajan. Kita kasih, dia minta apa dikasih. Yang dibutuhkan orang tua cuma apa dari anak? Taat beragama. Taat aja sama orang tuanya, iya kan? Mau seorang tua mau minta apa namanya, dia ada anak TK minta dibalas nih uang jajan, ini balikin kan nggak mungkin. Jadi itu dia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan semua yang diperoleh oleh manusia, apapun itu, sehat, ya, nikmat rezeki, nikmat bisa apa namanya, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara. Kata Allah, cara membalasmu atas apa yang aku anugerahkan ini cuma satu, taat aja. Taat pada apa? Taat pada aturan agama. Beragama.
Jadi kalau orang taat di dalam agama perintah-perintah Allah, maka seakan-akan dia telah melunasi semua pemberian Allah. Kalau dia tidak lakukan ketaatan itu, maka ada hitung-hitungan nanti di akhirat. Ya Allah. Di akhirat. Itu namanya yaumul hisab. Yang tanggung Kalau jawab. orang taat kepada Allah pada titik tertentu, maka kita mengenal ada orang yang tidak dihisab. Jadi Ya kan? Yadkhulunal jannata bighairi Kevin, Pak. gitu tuh. Jadi yadkhulunal jannata bighairi hisab. Masuk surga tanpa Bisa. kenapa? Ya sudah selesai ditunaikan dulu semua hutang-hutangnya di dunia dengan ketaatan. Kan kira-kira gitu. Kalau seseorang berhutang harta, berhutang uang kepada orang lain, kalau sudah dibayar, kira-kira diadukan nggak ke pengadilan? Kalau ya ngapain diadukan? Kapan seseorang itu mengadukan temannya, kawannya, koleganya kepada pengadilan? Kalau masalah hutang, dalam masalah hutang, kalau dia tidak Membayar. bayar, masuk ke pengadilan. Pengadilan, lihat Bapak Ibu, pengadilan. Apa logonya? Timbang. Nah, Timbang. itu tuh mizan kalau dalam bahasa Arab. Mizan. Kita nanti pada yaumul mizan, yaumul hisab aman, insya Allah. Kenapa? Sudah di cross check. Oh iya, udah ditunaikan semua ini. Sudah dilaksanakan semua ini. Beres lah. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Ustaz, Ini kita nggak bisa menghitung ya. Kita tidak bisa menghitung sendiri Ustaz ya. nikmat Allah nggak bisa dihitung. Maka ibadah kita itu sebenarnya tidak seberapa dengan nikmat Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Uang ibadah kita dalam hari-hari biasa cuma sholat 5 waktu, kira-kira gitu kan? Sholat 5 waktu, ibadah kita bicara ibadah yang khusus ya, khusus. Ya. Ibadah khusus kita tuh 5 waktu. Ibu-ibu, bapak-bapak, 5 waktu kalau digandeng, direndeng, semua tuh dari mulai sholat sunnahnya, sholat wajibnya, ba'diyahnya, zikirnya, kira-kira direndeng kalau dihitung yang 5 waktu itu berapa jam tuh? Iya. Mungkin nggak 5 jam. Nggak ada. Nggak sampai. Mungkin 2 jam, 3 jam. Nggak ada juga. Kayaknya jarang ya. Gitu. Jadi kalau 3 jam berarti 1 kali waktu sholat itu kira-kira sholatnya sama ba'diyah qobliyah sama doanya setengah jam. Kira-kira gitu tuh. Enggak juga kayaknya ya. Jadi Allah menghadirkan yang 24 jam itu cukup. Yang penting sholat. Bahkan sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, jika aku sholat 5 waktunya saja, enggak aku tambah-tambahin, enggak aku kurangin. Kagak ada ba'diyahnya, nggak ada ba'di qobliyahnya, nggak ada duhanya, nggak ada tahajudnya, nggak ada macam-macam. Pokoknya 5 waktu tok. Saya puasa Ramadannya tok, kagak pakai acara-acara Senin Kemisan, Daud apalagi nggak ada. Tapi saya tidak menyekutukan engkau, tidak menyekutukan Allah maksudnya, tidak menyekutukan Allah. Aku taati Allah yang tanya, aku bisa masuk surga nggak? Kata Rasulullah, ya, engkau masuk surga. Tuh, Masya Allah. Jadi kalau mau dihitung-hitung, masih mau berhitung gitu ya, masih banyak nikmat Allah daripada cara kita membayarnya. Ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Bapak ibu, pada orang tertentu mau tidur aja ada orang yang mau susah mau tidur, betul nggak? Iya. Mau tidur susah, harus perlu minum Obat. Bayangkan. Sebagian kita tidur kagak pakai apa-apa, langsung bergesak tidur. Langsung tidur. Badan buat tidur. Kata bilang ketemu bantal langsung tidur tuh. Nempel tidur. Maka dibilang nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan, nikmat tidur aja langsung ketemu kursi aja langsung tidur. Sementara orang lain mau tidur susah Minum payah. obat dulu. Susah payah. Kan gitu ya. Harus ini dulu, bolak-balik, gulang-guling kanan kiri, wis minum obat, minum apa, susah juga tidur. Sengsara itu. Jadi tidur itu maka lihat Bapak Ibu yang kami surat Ar-Rum. Wa min ayatihi manamukum bilaili. Tuh ya Rabbana sallallahu. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu kamu bisa tidur di malam hari. Jadi tidur itu nikmat dari Allah. Iya betul Ustaz. Betul nggak, Bun? Benar. Ya.
Siapa bilang tidur itu bukan nikmat? Tadi tuh buktinya banyak orang yang nggak bisa tidur. Yang tadi dulu baru tidur. Bener. Kena muka udah disusupin ke bantal, udah tengkurap, udah apa? Nggak bisa juga bolak-balik. Jungkir balik nggak bisa tidur. Nggak bisa. Karena minum kopi. Lah kagak. Ada orang yang minum kopi, habis minum kopi juga tidur. Gitu. Jadi nggak jaminan. Jadi intinya tidur itu nikmat. Hebat Allah. Nikmat. Masya Allah. Gitu ya Bun ya. Jadi ini hubungan antara agama dan hut. Ya, agama dan hutang. Itu kalau dihubungkan begitu tuh Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang hadis. Nah, siapa nih Bu Ana yang akan bacakan Akan hadis? dengan Bunda Tin hadis. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bun, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara'u al-jannata qabla aghniyai bi khamsi mi'ati amin nisfi yaumi qala haza hadisun hasana sahih. Ya, artinya Bun. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang miskin masuk surga 500 tahun setengah hari terlebih dahulu sebelum orang-orang yang kaya. Berkata Abu Isa, hadis ini hasan sahih. Masya Allah. Jadi dibanding orang kaya yang masuk surga siapa dulu? Orang miskin. Yang masuk surga. Ya Bapak Ibu ya. Kira-kira yang miskin itu kita termasuk nggak ya gitu ya? Iya. Kita nggak, tapi orang-orang disebut miskin nggak mau, tapi kalau giliran masuk surga pengennya yang pertama. Padahal yang masuk surga itu duluan selain orang nabi, para syuhada, para sholihin. Selanjutnya kalau orang biasa, yang miskin-miskin dulu tuh Bun. Kita pengen masuk duluan, tapi kalau disuruh miskin nggak mau kan. Nggak mau. Nggak mau miskin. Tapi kita ini masih tergolong, menurut saya sih secara umum masih tergolong miskin lah daripada orang-orang yang itu tuh. Benar. Ya nggak Bapak Ibu? Saya barusan tadi membaca Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini anak muda ya, anak muda nih, anak muda. Anak-anak muda itu penggemar-penggemar sepak bola tuh tahulah seorang yang namanya pemain sepak bola terkenal dunia namanya Ronaldo ya. Ronaldo ya. CR7 itu. Sekarang di Arab. Saya baru kan baca Bun, baca ya. Ronaldo itu sekarang dia main di klub apa namanya Saudi Arabia itu namanya Al-Nassr itu. Itu gajinya Bun. Yang triliun ya. Gajinya per hari nih, per hari 9 miliar. Masya Bu, sehari 9 miliar. Lalu dihitung sejam, gajinya sejam nih 375 juta. Apa itu? Per detik dihitung sama orang per detik, setiap detik dong napas dia tuh seketik detik tuh bergalir setiap detik 100.000. Gajinya per tahun 3,3 triliun. Per tahun 3,3. Jadi kalau begitu yang ukurannya kayak gitu mah, waduh kita mah surga duluan kali ya. Surga dunia. Kalau dia itu kalau dia mukmin, dia kan kafir kan gitu. Bukan Islam. Kalau sekiranya orang muslim itu kita belakang apa namanya mereka belakangan kita duluan dah. Ya Robbana Sallallahu. Sehari 9 miliar tuh gaji ya Allah. Itu apa itu? Padahal bawa bola doang, la ilaha illallah. Kan gitu ya. Tuh, sampai dihitung seperti itu, Ibu. Jadi gajinya 3,3 triliun kalau dihitung per hari. Padahal nggak setiap hari main kan? Iya. Iya. Paling main seminggu 2 kali. Main nggak main digaji tuh, Bun. 1 hari 9 miliar. Innalillah. Lah kita itu dia sejam tidurnya aja, tidurnya digaji tuh. Dapat 35 juta. Waduh, kita harus pontang-panting bertahun ini ya bisa bukan bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun itu. Dapat 375 juta. Kan gitu. Orang-orang tertentu ya. Dia tidur doang sejam udah dapat langsung dapat.
Tidur dapat duit. Tiap 75 juta. Ya Allah. Subhanallah. Tuh. Jadi kalau modelnya bandingannya begini nih, ibu-ibu yang kamu lihat nih, rasa-rasanya kalau ada orang mukmin, orang muslim yang gajinya seperti itu tuh, kita kayaknya duluan nih masuk surganya ya. Oke, jadi kita kembali lagi ke hadisnya. Ya, tadi yang bacakan oleh Bunda Tin ya. Yadkhulul fuqara'ul jannata, orang-orang fakir masuk surga itu qoblal agniya, sebelum orang-orang kaya. Berapa jaraknya? Bi khamsimati am, 500 tahun. Orang miskin udah masuk. Baru tuh orang-orang yang kaya masuk. Setengah hari di akhirat nanti. Karena sehari itu jumlahnya, sehari itu nilainya 1000 1000 tahun. 1000 tahun. sehari di akhirat, di dunianya 1000 tahun. Tuh. Jadi kalau dihitung dengan waktu dunia, 500 tahun tuh orang fakir udah menikmati surga, ini orang kaya belum masuk. Bu, 500 tahun kita aja hidupnya. Iya. Ya Allah. 100 tahun aja jarang banget orang. Itu 100 tahun. Ini 500 tahun. Dia sudah nikmat ke sana kemari. Lah kita baru pelatus baru nongol. Lah dari mana aja ini? Ditanyain. Dari mana aja bro ente? Lah kita udah nikmat lama di sini ente baru datang. Itu kira-kira gitu tuh. Makanya Rasulullah mau menghabiskan hartanya gitu Ustaz ya, karena beliau tahu Ustaz ya. Bahkan doa Rasulullah betul. Bahkan Rasulullah itu ya Allah hidupkan aku miskin, jumpakan Iya. aku bersama miskin, kumpulkan aku nanti di akhirat bersama orang miskin. Bahkan Rasulullah adalah yang pertama masuk surga. Kira-kira sahabat-sahabat beliau, selain sahabat-sahabat yang tentu saja yang dijamin surganya ya, sahabat-sahabat yang dekat, maka di kalangan sahabat yang miskin-miskin dulu yang masuk surga. Ya Allah, Masya Allah. Ya, gitu ya. Tadi Bun, semampu-mampunya kita dibanding orang-orang yang lain makanya masih tergolong kayaknya sih. Masih tergolong miskin yang artinya ada harapan kita insya Allah masuk duluan. Amin. 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 Masuk duluan. Iya. Mau kan Bun? Mau lah. Bapak Ibu mau ya? Mau. Masa ya nggak mau? Gitu. Kan baru cuma ditawarin. Yang itu kan karena Allah nanti ditawarin doang itu. Itu hadisnya. Makasih Bunda Tin. Hadisnya. Selanjutnya Bunda. Selanjutnya dengan doa ya. Hmm. Silakan dengan Bu Eli. Bu Eli. Makasih. Ya, silakan. Iya, Ayo makasih Bun, Bunda ya Bu Eli Ana. yuk. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bun. Bismillah. Doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa du'ain la yusma wa qalbi la yakhsha wa nafsin la tasba. Hadza hadisi hasanun Zaibi Nasai. Iya, Makasih. akhrajahun Nasai. Artinya Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah puas, serta doa yang tidak dijabah. Makasih. Assalamualaikum. makasih Bun. Oh. Ya Ustaz, makasih sama-sama. Ini doanya agak kebalik nih, mohon maaf Bapak Ibu. Ya. Sebenarnya doanya empat-empatnya ada, cuma agak kebalik. Jadi yang pertama kalau doanya itu Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa, ilmu yang tidak Manfaat. bermanfaat. Terus doa la yusma, Itu harusnya akhirnya ya Ustaz, doa la ya, yasma. doa yang tidak dijawab harusnya nomor 2 nih ya. Di sini ya. Sebenarnya. Ini nih taruh sini nih. Nah, terus hati yang tidak Khusyuk. terus jiwa Iya. yang tidak puas. Puas. Udah Iya. itu urutannya. Itu 4. Ada 4 tuh Bun. Doanya. Ya Allah, ini doa Rasul. Aku mohon dijauhkan olehmu dari perolehan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak mendatangkan ketentraman. Ilmu yang tidak mendatangkan kebaikan bagi orang. Bagi diri, bagi orang lain. Tuh, Bu Ibu. Kita berlindung tuh dari ilmu yang begitu tuh. Jadi,
Pinter tapi pinternya untuk Minterin. nipu orang, Minterin. untuk ngecohin orang, untuk mengelabui orang. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Wa du'ain la yusma', dari doa yang tidak dijabah oleh Allah. Ya, doa yang tidak dikabul oleh Allah. Capek-capek kita berdoa, tapi nggak dikabul sama Allah. Ibu, bapak-bapak yang muliakan, doa seseorang itu ada 3 macam ya. Bisa jadi dikabul oleh Allah langsung, itu doanya para nabi. Yang kedua ditangguhkan, entah tangguhkannya kapan. Entah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, atau nanti anak cucu kita, atau enggak ditangguhkan sampai kiamat nanti. Sebagai tabungan amal soleh. Yang ketiga, dikonversi dengan jawaban Allah yang lain bentuknya. Minta harta, dikasih sehat. Gitu tuh. Minta sehat, Allah belum kasih. Tetap sakit seseorang. Tapi Allah kasih apa? Kasih, misalnya bisa dapat cucu baru. Gitu tuh. Cucu baru. Anak-anak yang hidup, anak-anak kita nih, yang hidupnya guyup, tentrem, adem. Gitu tuh. Nikmat nggak, Bu? Nikmat tuh. Iya. Iya kan? Kakak adenya berempat atau berlima. Itu hidup rukun, adem, kayak misalnya. Waduh, seneng bener tuh. Ya Ustaz. Iya. Daripada kita dilimpahkan banyak harta, hidup sehat, tapi ngeliatin anak kita cakar-cakaran, Rebutan. rebutan, waduh. Mikirin itu aja jadi stres. Iya, iya. Jadi Allah mengkonversi doa kita dengan apa yang kita butuhkan. Boleh jadi bagi si fulan dikasihnya harta. Bagi si fulan yang lain dikasihnya bukan harta, dikasih yang lain. Itulah cara Allah membagi sesuai dengan kehendak Allah. Tidak semua doa dikabul. Repot kalau semua doa dikabul orang. Bayangkan kalau orang semua minta pesawat, mau di mana tuh parkir pesawat? Minta mobil aja, mobil bisa stuck, nggak bisa berjalan, semua orang punya mobil. Iya kan? Segitunya aja tuh. Udahlah kata Allah, ini si fulan yang hidupnya begitu, udah dikasihnya nggak usah ini, dikasihnya udah dia anteng gitu kan. Rezeki pokoknya tercukupi untuk makan anak-anak, udah. Tuh anak-anaknya sukses, sekolahnya apa, udah tapi dia hidupnya segitu-gitu aja. Itu kan cara Allah. Alhamdulillah Ustaz ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, itu kadang-kadang orang selalu memahami anugerah rizki Allah itu selalu bentuknya harta, uang. Materi. Iya, ini sekali jadinya tuh apa namanya, simple sekali, terlalu menyederhanakan sekali. Ibunya, Ya mata Ustaz. kita bisa melihat aja luar biasa. Masya Kan Allah ada Ustaz. orang yang matanya nggak bisa melihat terus kalau dioperasi ratusan juta, nah Betul Ustaz. Masya Allah. kan gitu tuh. Ya Allah, gitu Bun ya. Jadi pokoknya sudahlah Allah sudah atur semua yang terbaik bagi kita. Tetapi doa mah tetap, iya. Doa kita mah tetap. Sebab apa? Sebab kita disuruh ikhtiar. Perkara Allah nanti mengijabah, mengabulkannya dengan sudut, dengan bentuk yang lain, itu terserah Allah. Kita mah tetap harus berdoa. Yang terbaik buat kita. Gitu ya, Bun ya. Yang ketiga apa Ustaz? Yang ketiga, dari hati yang tidak tenang. Hati yang Jadi tidak khusyuk. bukan. Terus yang keempat, jiwa yang tidak ada puasnya, serakah. Itu serakah. Pokoknya pengennya nguasa-nguasain. Ini doa hikmah nih. Siapa nih Bunda Ana yang akan bacakan buat kita nih? Silakan dengan Bunda Bunga. Oh, iya. Bunda Bunga, adakah di tempat? Bismillahirrahmanirrahim. Inna aqwakum yindid-dha'ifu hatta utihu aqwahu wa inna ad'afakum qawiyu hatta akhuzulahu fi haqiqihi Mm-mm. fi haqqihi.
Artinya, Bun. Oh, artinya Abu Bakar As-Siddiq berkata, sesungguhnya orang yang paling kuat bagiku adalah orang yang paling lemah hingga aku akan berikan haknya. Dan yang paling lemah di antara kalian bagiku adalah orang yang paling kuat hingga aku rampas darinya apa yang bukan menjadi haknya. Bingung nggak itu memahaminya? Iya, Iya, bingung. iya. Orang yang paling lemah di antara kalian adalah orang yang kuat bagiku. Bagiku, orang yang lemah di antara kalian adalah orang yang kuat. Orang yang kuat di antara kalian bagiku adalah lemah. Masih gini. Nih ada orang, jadi menurut orang lain itu, orang nih hebat nih, kuat nih dalam pandangan orang. Tapi kekuatannya itu untuk mengambil merampas harta orang lain. Maka akhirnya aku harus menjadi, karena kan khalifah nih Abu Bakar nih. Ini ceramah ketika dia jadi khalifah nih, ketika dia akan jadi khalifah. Maka tuh, aku anggap kau adalah orang yang lemah. Kenapa? Karena aku akan paksa saya ambil hartanya yang bukan milikmu. Kan kalau dipaksa berarti dia lemah tuh. Iya. Iya gitu ya. Tetapi orang yang lemah di antara pandangan kalian, bagiku orang yang paling kuat. Kenapa? Gara-gara dia nggak kuat apa? Dia nggak berdaya. Orang yang miskin, orang yang lemah berdaya. Kenapa? Hartanya diambil orang lain. Tapi bagi saya itu orang yang kuat. Kenapa? Meskipun dia lemah, dia memaksa aku untuk mengambil dari orang lain yang tidak berhak, akan aku kembalikan kepada pemiliknya, kepada dia yang fakir. Jadi lemah, tapi memaksaku untuk bisa mengambil haknya dari orang lain. Jadi dia kuat kan berarti. Gitu. Maksudnya begitu tuh. Jadi ini Abu Bakar sebagai khalifah ingin berbuat adil. Jadi lemah dan kuat itu bukan siapa yang punya banyak harta, siapa yang punya banyak kekuasaan. Tetapi yang kuat itu adalah orang yang memiliki sesuatu karena haknya. Gitu. Kalau dia memiliki sesuatu bukan karena hak, akan rampas. Itu kalau pemimpin kita model begitu sekarang, keren banget tuh bunyinya. Iya. Adil makmur. Makmur. Adil makmur. Gitu. Yang mengambil bukan haknya, saya rampas, saya ambil. Ada sih pidatonya mau begitu tuh. Iya begitu. Tuh, tapi pidato doang. Pidato doang. Dikejar sampai ke Antartika. Begitu udah jadi lupa. Betul Ustaz. Gitu tuh. Tadi doa tuh kan yang pertama langsung dijabah, itu doa para nabi. Oh iya, doa pertama dijabah. Kedua Bukan. ditangguhkan. Dikonversi dengan Yang ketiga dikonversi, Bun. Iya. Dikonversi itu apa? Diganti dengan bentuk yang lain. Yang kedua apa Ustaz? Yang kedua? Ditunda. Ditunda. Oh. Seperti doanya Nabi Ibrahim untuk Mekah itu, kan kata orang doanya kapan tahu, berkahnya Mekah kan ya begitu Rasulullah SAW ada. Jadi ribuan tahun setelah itu baru dijabah doanya. Tuh begitu. Baik. Terakhir kita masuki surat ke-100 Al-Adiyat. Nama suratnya Al-Adiyat. Bahasa Arab Al-Adiyat artinya kuda perang yang berlari kencang. Ya. Nah, dia kencang. Surah ini disebut Al-Adiyat karena pada ayat pertama memang ada kata-kata Al-Adiyat ya Bun ya. Wal adiyati dhabha. Kan gitu tuh. Ya. Karena ada nama Al-Adiyatnya memang. Itu. Selain Al-Adiyat, nama surat lainnya disebutnya Wal Adiyat. Ada wawunya. Wal Adiyat. Sekarang kita kenali identitas ya daripada surat Al-Adiyat ini. Al-Adiyat ini jumlah ayatnya 11. Tidak ada perbedaan kalau mufasir Al-Quran. 40 kata. 169 huruf. Surat Al-Adiyat adalah surat ke-100 berdasarkan susunan Al-Quran dalam mushaf. Ke-100. Kalau kita sekarang bahas yang ke-100, berarti tersisa sampai akhir berapa lagi Bapak Ibu? 11 lagi. Berapa? 11 lagi. 14 lagi. 14 lagi ya. Iya. Jadi kita 14 kali pertemuan lagi lah ke depan. Nah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah.
Surah Al-Adiyat adalah surat ke-100 berdasarkan Al-Quran. Surat ke-14 berdasarkan turun. Tergolong sebagai surat Makkiyah. Meski sebagian berpendapat ada bagian daripada Al-Adiyat yang masuk kategorinya Madaniyah. Jadi turun di Madinah. Dari sisi isi, surat Al-Adiyat termasuk bagian Al-Qisar Al-Mufassalat. Qisar berarti surat-surat yang pendek. Yang letaknya di awal hizib. Ya, hizib keempat juz 30. Hizib masih ingat nggak Ibu? Hizib. Hizib itu berarti pertengahannya. Hizib keempat berarti ini seperempat terakhir. Jadi kalau satu juz dibagi 4, satu juz, ya Bun, separohnya juz namanya hizib. Separohnya hizib namanya rubu'. Gitu ya. Nah, kalau hizib, kalau satu juz ada hizib 1, hizib 2, hizib 3, hizib 4. Berarti seperempatan terakhir. Seperempat terakhirnya dimulai dari Al-Adiyat. Tuh, Bu. Maka orang-orang sebagian di itu tuh di kampung-kampung ini nih, sebagian kampung kita nih, kalau sholat ini nih, kalau sholat tarawih begini nih Bu nih, sholat tarawih nih, itu biasanya memulainya dari Al-Adiyat tuh. Al-Adiyat. Itu sampai ke bawah, sampai Al-Ikhlas ini gitu ya. 20 rakaat tapi setiap rakaatnya Al-Adiyat, selainnya surat apa namanya tuh Zalzalah dan seterusnya. Itu ya. Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur terus ke bawah. Gitu tuh. Surat kedua dari surat-surat pendek Al-Qisar. Surat ke-22 yang dimulai dengan pernyataan sumpah. Jadi kalau dari awal sumpah. Setelah Wal-Adiyat, apalagi sumpah Bun? Surat yang setelah Al-Adiyat sumpah itu Wal Asr. Wal Asr. Iya. Gitu tuh. Asyams. Itu ke atas, ini ke bawah. Oh, ke bawah. Sampai Anas. Setelah Al-Adiyat ada lagi nggak? Ini Wal Asr. Wal Asr aja. Betul ya? Jadi jumlah sumpah itu 23. Yang terakhir Al-Asr, sebelum terakhir Al-Adiyat. Terus ke atas. Turun setelah Al-Asr dan sebelum surat Al-Kautsar. Ini dari sisi turunnya. Tema suratnya. Surah Al-Adiyat sembari memberikan penjelasan tentang orang-orang yang berjihad. Juga menyinggung bahwa manusia adalah makhluk yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dan bersikap bakhil disebabkan cinta harta dan cinta dunia. Di samping itu, surat ini juga mengingatkan tentang kondisi hari kiamat dan bagaimana berlangsungnya proses perhitungan amal kebaikan dan keburukan manusia. Berbicara juga bahwa semua yang pernah hidup di dunia pasti akan dibangkitkan dari kubur. Pasti mati dan pasti dibangkitkan. Tidak ada orang yang hilang. Misalnya dalam penerbangan dulu ya Bun ya. Saya pernah cerita ya. Ada jumlah 200 sekian orang, 260-an orang yang hilang di dalam kapal Adam Air. Adam Air ya. Adam Air. Yang sampai hari ini belum ketemu Bun. Iya. Terus nanti gimana? Semua bangkit. Enggak karena hilang terus kemudian nanti enggak bangkit. Enggak. Termasuk yang tadi 100 orang di Adam Air tadi. Sama apa tuh pesawat Malaysia tuh MH147 apa tuh 147 ya 147 itu yang sampai hari ini juga belum ketahuan tuh. Nanti semua dibangkitkan. Atau yang ketika meninggal dibakar lalu jadi abu-abunya dibuang kemana-mana tetap akan bangkit. Jadi Allah maha teliti Ustadz ya. Maha teliti, maha mampu, maha menguasai untuk dikembalikan. Oh, Masya Allah deh. Nah, asbabun nuzul. Sebagian ulama berselisih apakah surat ini turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah atau sebelumnya, setelah atau sebelum. Gitu ya. Yang berpendapat surat Madaniyah karena ada hadis diriwayatkan oleh Bazzar, Ibnu Abi Hatim dan Hakim tentang asbabun nuzul. Ayat 1 setelah Adiyat dari Ibnu Abbas yang berkata Rasulullah SAW bersabda mengirim pasukan berkuda.
Selama 1 bulan tak ada kabar. Lantas turunlah surat Al-Adiyat. Nah, mengirim pasukan itu konteksnya adalah ketika Rasul sudah di Madinah. Karena sudah di Madinah berarti surat itu Madaniyah. Madaniyah. Gitu. Asbabun nuzul dicantumkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir. Mayoritas ulama berpendapat bahwa surat ini termasuk surat Al-Makkiyah. Bahkan disebutkan surat Al-Adiyat merupakan surat ke-13 yang turun kepada Rasulullah SAW. Kenapa Makkiyah? Karena berbicara tentang kiamat. Kalau bicara tentang kiamat, biasanya konteksnya adalah surat-surat yang turunnya di Makkah. Pada ayat ke-6 ada kata-kata kanud. Innal insana lirabbihi lakanud. Ya, manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Buya Hamka mengatakan arti kanud adalah tidak berterima kasih. Merupakan jasa. Kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Berapapun nikmat diberikan Allah, ia tidak merasa puas dengan yang telah ada. Bahkan minta tambah lagi, minta tambah lagi. Nafsunya tidak pernah merasa cukup dan kenyang. Yang tidak disyukurinya. Yang tidak dilupakan nikmatnya itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang kanud. Terus, wa innallahu lihubbil khair. Khair itu bukan artinya kebaikan, tapi artinya harta yang banyak. Jadi manusia itu sangat cinta kepada harta. Itu udah memang naluriah alamiah manusia. Boleh cinta harta, tapi jangan sampai kecintaan kepada harta menjadi gelap mata, menghalalkan segala cara. Itu. Kalau diperoleh dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang halal, bagus, boleh. Bukankah seorang muslim itu berzakat? Dan berzakat harus punya harta. Bukanlah seorang muslim perlu berhaji, haji harus perlu harta. Dan yang lainnya dan lainnya. Itu. Pesan surat. Surat Al-Adiyat ini diawali dengan sumpah Allah. Dia bersumpah dengan kuda perang yang lari kencang, terengah-engah hingga membersihkan api saat kakinya bergesekan dengan batu. Semua itu rela dilakukan kuda demi memenuhi kehendak tuannya. Mengingatkan manusia mengapa justru mereka ingkar kepada nikmat Allah. Manusia itu seperti kuda, sedangkan penunggangnya seperti Allah yang mengatur. Loh, kenapa nggak seperti kuda kita ini? Kuda saja mau dipacu. Gitu. Lah kita nggak mau diingini Allah seperti apa. Mengapa tidak seperti kuda yang siap dikendalikan ke medan perang? Kapan saja segenap Allah untuk diperintahkan menaati perintah-perintahnya. Maka manusia diingatkan agar tidak mencintai dunia yang membuat bakhil. Sementara ketika dibangkitkan dari kubur, harta manusia yang ada dicintainya itu tidak memberi manfaat apa-apa. Kecuali harta yang disisakan untuk jalan Allah. Berinfak, bersedekah. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Atau diwakafkan. Termasuk kalau misalnya wakaf untuk pembebasan tanah wakaf pesantren Yasfa, gitu ya, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Pada saat itu ditampakkan segala yang tersembunyi dalam hati, termasuk betapa besar cintanya kepada dunia, termasuk betapa besar kebakhilan. Manusia diingatkan hari kebangkitan ada hisab, ada balasan, dan Allah Maha mengetahui. Tak ada yang tersembunyi di hadapan Allah atas amalan manusia di dunia seluruh. Inilah semua pesan, ya, ringkasan, rangkuman dari surat Al-Adiyat yang menjadi akhir bagian dari pertemuan kita pada sore hari ini. Alhamdulillah. Enggak, Bunda Ana. Baik Ustaz, kita sempurnakan dengan doa Ustaz. Silakan. Nanya boleh nggak Ustaz? Oh iya, boleh. Monggo, Satu Bu. lagi deh, satu Tidak, lagi. saya jadi di hati itu kok kalau belum dijawab rasanya. Ini Ustadz kalau di surah Abala itu kan dikatakan lakat karena insanu ikabat, manusia itu diciptakan susah payah. Kalau di sini lah kan itu bedanya gimana Ustadz? Susah payah itu maksudnya apa? Baik, makasih Bu. Makasih. Dalam beberapa ayat banyak Allah menunjukkan sifat-sifat manusia secara berbeda-beda. Seperti contoh dalam surat Al-Qiyamah innal insana khuliqa halu'a. Ada tuh ya. Ya, Terus ya. jazu'a. Kan gitu tuh. Terus Ya. di sini kanud. Terus nanti di tempat lain itu fi kabad. Lalu tempat lain fi usr. Nah gitu. Jadi ini memang berbagai sifat dan kondisi situasi manusia sesuai dengan cara hidup mereka. Oh, cara hidup. Mereka Ya. kalau mereka cara hidupnya mengikuti petunjuk Allah seperti dalam surat Al-Asr, semuanya manusia rugi, tapi nggak seperti itu kalau dia beriman dan beramal soleh. Kan gitu, Budi. Oh iya, Dia makasih Ustaz. bakhil kalau tidak mau berbagi. Dia tergesa-gesa kalau nggak rajin sholat. Kan gitu tuh. Semuanya itu
sifat manusia yang baik begini tapi ada solusinya dari Al-Quran. Solusinya apa? Kecuali kalau orang-orang begini, kecuali orang itu begini, kecuali orang begini. Begitu. Jadi sifat-sifat yang buruk bisa dianulir, bisa dihilangkan dengan petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Al-Quran. Gitu Bunda Eli. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Terima kasih. Monggo. Sudah, Bun? Silakan Ustaz, ditutup dengan doa. Baik, Bapak Ibu yang muliakan, ini menjadi pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dhanbin azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana minal abrar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Baik Jadi, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kaji kita pada sore hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Uta. Terima kasih Makasih Ustaz. Bapak Ibu. Makasih Mulai Ustaz. sehat Terima tinggi. kasih Bu Rifa, Bu Ana. Selamat berbuka puasa Selamat ya. berpuasa ya. Selamat berbuka. Waalaikumsalam Sehat selalu semua ya izinnya. dalam Sampai menjaga jumpa puasa lagi. ya Bu Ana. amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam Les. warahmatullah. Izin les. Monggo, 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 Bun. Ustaz. Sami-sami, monggo, Bun. Ustaz. Sami, monggo.